Kita melanjutkan pada suratul Ikhlas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini qalqalah ya, dal karena mati sukun diwakafkan, ini dibaca qalqalah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, ini kadang sebagian qori, sebagian pembaca Al-Quran diwasolkan. Nah, kalau diwasolkan, qul huwallahu ahadunillahu, begitu bunyinya ya. Jadi ada nun yang diharokati kasroh. Nah, cuman ya yang paling banyak diwakofkan. Ini kita contohi juga contoh bacaan yang diwasolkan atau digabung. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini contoh qalqalah semua ya. Lam yalid. Nah, ini qalqalah. Walam yulad. Nah, ini qalqalah juga. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini juga qaf, contoh huruf yang bila mana sukun atau mati, baik mati asli atau waqaf, dibaca qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Nah, ini contoh bacaan mendengung. Nun sukun berjumpa dengan shin dinamakan ikhfa. Min syarri ma, gitu ya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini juga mendengung. Wa min syarri, kemudian shinnya bertitik 3, kita baca secara tebal ya. Kemudian kalimat ghasi, nah ini shinnya tidak ada titiknya, ini baru yang shin tipis ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini ada contoh bacaan fa. Naffa, ini kadang fa-nya tidak ditasydid, kemudian sa, nah, gitu ya. Nah, ini
Dua mendengung. Pertama mendengung, kemudian syarrin rin naffatsati wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, pada pengucapan wa ini masih kadang terkesan wa, gitu, ditebalkan. Kita tipiskan saja. Wa min, jadi kesannya bukan wa, jadi gitu, oke? Kalau wa kadang tercampur huruf h, gitu, oke? Tapi biasa. Wa min, kata nggih. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini birabbin, bin mendengung karena nunnya bertasydid ya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Nah, ini kadang Maliki yaumiddin. Nah, di sini ma-nya juga kadang dibaca panjang. Nah, di sini kita bedakan antara kalimat maliki pada suratul Fatihah dengan maliki dalam suratul Nas. Kalau malikin nas ini baca pendek. Ya. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Nah, dalam ayat ini dua yang kita dengungkan. Ini yang pertama, kemudian khannas ini mendengung juga. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini di sini yang dibaca panjang alladzi dua harokat, fi dua harokat, sudu ini juga dua, kemudian rinnas ya, kalimat nas ini karena wakof boleh dua harokat, boleh empat harokat, boleh juga 6 harokat, menjadi mad arid lisukun ya. Adapun kalimat yuwaswisu ini pendek semua. Yuwaswisu fi, nah ini kadang terkesan yuwaswisu, nah ini perlu kita luruskan. Yuwaswisu fi, gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah,
semoga setiap huruf Allah memberikan pahala minimal 10 hasanah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya suratul Ikhlas ayat 1 sampai 4. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Jadi hadirin sekalian, ayat ini menerangkan bagaimana sifat-sifat Allah diantaranya adalah ahadun, zat yang maha esa atau maha satu. Nah, di sini mengokohkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak dipatuhi, ditaati, dicintai kecuali Allah. Dan suratul Ikhlas ini Masya Allah kekuatan atau fadilahnya itu luar biasa. Sebagian riwayat hadis menerangkan suratul Ikhlas, orang yang baca suratul Ikhlas seakan-akan membaca thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Makanya orang yang sebelum tidur kok membaca suratul Ikhlas 3 kali, maka seakan-akan dia di malam itu telah mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Inilah termasuk istimewanya umat yang mulia Nabi Muhammad SAW. Amalnya sedikit, tapi ganjaran dan pahalanya dilipat kali gandakan oleh Allah. Nah, ini kalau kita mau menghatamkan Quran mungkin perlu waktu 8 jam sampai 10 jam, okay? Nah, akan tetapi dengan berkahnya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, membaca qul huwallahu ahad 3 kali, ta'dilu khatmah, seperti sebanding dengan 1 khataman. Karena membaca suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Sepertiga Al-Quran berarti 10 juz. Nah, kalau 2 kali ditambah sepertiga lagi berarti 20, ditambah sekali lagi baca suratul Ikhlas ya 10 juz lagi berarti 30 juz sempurna. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad ay al-maqsudu fil hawaiji alad dawam. Nah, Allah ini adalah tempat meminta. Nah, makanya kita sebagai hamba punya hajat apapun, pertama kali kita minta kepada Allah. Sudah diterangkan di sini. Allahus Samad. Al maqsudu fil hawaiji 'alad dawam. Allah lah yang dituju untuk menunaikan seluruh hajat-hajat hambanya selama-lamanya. Nah, hajat di dunia, hajat di akhirat, mulai alam barzah, alam kubur sampai ada keputusan masuk neraka atau masuk surga, semua hamba butuh kepada Allah, perlu kepada pertolongan Allah. Nah, makanya kita belajar kalau ada hajat apapun, misalkan sedang sakit atau hajat begini begitu, pertama kali yang kita mintai adalah Allah. Dan ini dikokohkan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami menghamba menyembah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Makanya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in termasuk salah satu ayat dalam suratul Fatihah, diulang-ulang setiap hari minimal 17 kali dalam 17 rakaat. Nah, ini ya. Pentingnya orang itu menata hati. Ya, maka sebagian alim ulama itu menasihati
Orang itu kalau ingin hajatnya terselesaikan, masalahnya teruraikan, kalau dia punya hajat, punya masalah, jangan minta dulu kepada makhluk, tapi yang diminta pertama kali adalah Allah. Dengan cara apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mungkin seorang suami punya hajat menyelesaikan masalah rumah tangganya, seorang istri juga punya hajat begini begitu untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Mungkin yang punya tanggung jawab jadi RT, RW, Pak Lurah ya, punya hajat bagaimana rakyatnya makmur semua. Nah, maka ini kita belajar mintanya hanya kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Nah, Allah tidak melahirkan dan juga Allah tidak dilahirkan. Nah, inilah termasuk sifat-sifatnya Allah. Karena Allah yang Maha menciptakan, ya tentunya Allah tidak dilahirkan. Dan juga Allah dalam mewujudkan makhluk-makhluknya tidak dengan melahirkan, tapi dengan sekali ucapan kun, jadilah kamu, fayakun, maka langsung jadi. Inilah menunjukkan keagungan, menunjukkan kebesaran, dan juga menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini maknanya, dan tidak ada bagi Allah orang yang membandingi Allah, tidak ada. Mukafian wa mumasilan. Nah, bagaimana makhluknya Allah saja, yang namanya malaikat Jibril ya, dalam sebuah riwayat itu saking gedenya, saking besarnya, bila mana seluruh air yang ada di lautan, yang ada di sungai-sungai, yang ada di sumur-sumur, dituangkan di atas kepalanya malaikat Jibril, satu tetes pun tidak ada yang menetes. Nah, saking besarnya, saking gedenya itu. Lah kalau malaikat Jibril aja begitu besarnya, apalagi yang menciptakan malaikat Jibril, yaitu Allah. Nah, maka disinilah kalau orang itu kok sombong kepada Allah, ini sangat tidak layak. Maka akhirnya hamba yang sombong itu dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun beratnya itu sebesar biji dzarrah. Nah, biji dzarrah sudah pernah kita bahas di dalam suratul Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi di situ diterangkan dalam tafsirnya, biji dzarrah itu ibarat semut hitam yang kecil, dipotong 100 potongan, satu potongan dari 100 semut hitam yang kecil itu, itulah perumpamaan dzarrah. Orang kok di dalam hatinya ada sifat sombong seberat biji dzarrah tersebut, tidak akan masuk surga. Semoga Allah selamatkan kita dari kesombongan. Nah, maka disinilah hadirin sekalian, kekuatan Allah, kudrat dan iradatnya Allah, ya, keagungan Allah, tidak ada yang membandingi, tidak ada. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasulnya. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh, Allah bisa mewujudkan seekor onta dari batu. Sekarang teknologi mana? Ya, dari batu kok bisa menjadi onta? Ontanya pun bisa mengeluarkan air susu. Bahkan waktu itu diceritakan air susu ontanya Nabiullah Saleh itu bisa diminum orang satu desa, satu kampung. Masya Allah. Termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihi salam, apa hadirin sekalian? Nabi Isa Allah lahirkan hanya dari seorang ibu saja.
Mukjizat yang diberikan kepada Nabiullah Adam, nah, diantaranya apa? Allah ciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, hanya dengan kalimat kun, jadilah kamu, langsung jadi. Ya, sekarang teknologi mana yang bisa membanding itu? Nggak ada. Makanya patutlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang membandingi semua kekuatan Allah, kudrat dan iradahnya Allah, tidak ada. Akhirnya kalau kita memahami ayat-ayat ini, hati kita kembali kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Suratul Falaq ayat 1 sampai 5 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Kemudian yang kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, ini suratul Falaq dan suratul Nas ini dikatakan al-mu'awwidzatain, yang surat yang isinya itu minta perlindungan kepada Allah. Nah, di sini diterangkan di antara asbabun nuzul, asbab turunnya suratul Falaq ini ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh orang-orang Yahudi. Bahkan diceritakan sihirnya itu ada 11 tali, gitu. 11 tali, nggak tahu dibacakan mantra apa begitu. Akhirnya Allah memberitahu tentang sihir yang telah dikirimkan oleh orang-orang Yahudi. Setelah itu Allah memerintahkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW bitta'awud bisurataini, untuk minta perlindungan kepada Allah dengan dua surat ini, yaitu suratul Falaq dan suratul Nas. Makanya di sini sebagian alim ulama menyarankan kita sebelum tidur baca surat ini, supaya ketika terlelap tidur, bila mana ada musuh-musuh kita, baik musuh yang berupa manusia atau musuh yang berupa jin, mau mengganggu dengan ilmu sihirnya, ilmu-ilmu hitamnya, Allah lindungi, Allah selamatkan diri kita dari sihir-sihir tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka disinilah isinya suratul Falaq itu seperti itu. Bahkan juga suratul Falaq ini ketika dibaca oleh banyak orang sebelum tidur itu, maka kalau orang penduduk kampung itu mau dihancurkan oleh musuhnya dengan sihir, itu orang kampung pun akan dijaga oleh Allah. Pernah itu terjadi di suatu kampung, itu ada sihir banyak itu. Maka orang kampung tersebut kalau dimasuki sihir itu, bola api itu yang masuk ke dalam rumah, paginya pasti ada yang mati, meninggal. Maka akhirnya ada seorang alumni pondok pesantren begitu, mendengarkan fadilahnya mu'awwidzatain ini. Akhirnya sebelum tidur dibaca. Malam hari didatangi sihir itu. Orang-orang kampung yang lihat sudah menyangka, besok lihat. Nanti habis subuh kan pasti ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kok malah rumahnya ustadz itu yang didatangi bola api yang berupa sihir tadi, malah habis bangun tidur terus ke masjid adzan bahkan ngimami. Akhirnya orang-orang kampung itu pada gumun, pada takjub. Akhirnya tanya, Ustadz amalannya apa kok bisa selamat dari sihir itu? Amalannya adalah membaca surat Falaq dan surat An-Nas. Kemudian suratul Nas ayat 1 sampai dengan 6, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi dan membisikkan kejahatan ke dalam dadanya manusia, dari golongan jin dan manusia. Jadi surat An-Nas ini
spesialisnya melindungi dari setan-setan, iblis-iblis, jin-jin yang akan mengganggu manusia. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini sebagian alim ulama mengatakan ya, pada dirinya setan dan iblis itu ada belalai. Nah, belalai itu. Nah, bila mana hatinya manusia dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, maka setan iblis itu akan menusukkan belalainya itu seperti seekor nyamuk yang menusukkan belalainya ke dalam kulitnya manusia. Nah ini kalau setan hati kok lalai, langsung belalainya itu ditusukkan ke dalam hati. Nanti dimasuki program-program perbuatan dosa, dimasuki bisikan-bisikan hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka dari itu termasuk bentengnya diri kita agar terhindar dari godaan-godaan setan dan iblis laknatullah alaih, baik iblis itu berupa jin, berupa yang gaib atau berupa manusia. Kita pagi hari baca suratul falaq, suratul nas, sore hari membaca suratul falaq dan suratul nas, sehingga kita akan dihindarkan oleh Allah dari sihir-sihir, dihindarkan oleh Allah dari godaan-godaan yang akan menyelewengkan kita, bisikan-bisikan setan yang akan menggelincirkan kita dari jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalannya para nabi, para rasul dan para siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Monggo, masih ada beberapa menit menuju azan, yang mau berdiskusi monggo silahkan. Monggo masih. Orang makan tapi langsung dia dengar azan, dia akan menjawab dalam dunia makanan, terus dia merasakan kesulitan, apa batin saja atau gimana? Ketika mendengar azan, kita kan disunahkan menjawab. Lah, ketika menjawab kok sedang makan, mungkin takut keselak ya. Saya ini pun daharannya dirampung nirin. Dirampung nirin, diselesaikan dahulu, baru nanti setelah itu menjawab lafaz-lafaz azan yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau bisa makannya itu dihentikan sementara, dihentikan sejenak untuk menjawab lafaz-lafaz azan yang disunahkan untuk dijawab. Karena diantara fadilahnya, orang bila mana dikumandangkan azan, kok dia ini mau berdiam, mau mendengarkan, bahkan mau menjawab, sebagian alim ulama menasihati ini, insya Allah dia wafatnya akan dimudahkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini kalau kita pahami, nah kok orang sudah diajari oleh Nabi jawab adzan, membaca zikir-zikir setelah adzan, lah kok tidak dikerjakan? Jangan-jangan kita khawatir, jangan-jangan dia nanti wafatnya atau matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Intinya kalau segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan bahkan bisa dikonsumsi. Bahkan kan sekarang kan ada juga mungkin resep masakan apa akhirnya tulang pun bisa menjadi lunak gitu. Nah, ini maksudnya makanan yang kita sisihkan dari tulang atau dari duri itu hambanya Allah dari jin itu ya memang bila mana manusia sudah tidak bisa mengkonsumsinya lagi. Baru kalau kita buang niatannya ikram atau sudahlah untuk hamba-hamba Allah dari kalangan jin gitu. Atau mungkin dari kalangan mungkin ya ayam atau anjing atau apa yang mau memanfaatkan. Ya, tapi kalau seandainya kita punya resep dan tidak membahayakan bila mana dikonsumsi ya boleh-boleh saja. Gitu. Karena kalau kayak tulang ayam, tulang apa itu
selagi ayamnya itu disembelih secara syar'i ya kan juga halal-halal saja kan. Nah, mekaten. Nggih, monggo malih enten sing bari tanglet. Monggo. Monggo. Oh, nggih. Dari Putri. Nggih, dari Ibu. Nggih. Bagaimana hukum menemukan perhiasan dan sudah diumumkan selama 1 tahun di tempat ditemukan, tetapi belum ada yang mengakuinya atau belum diambil? Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau kita menemukan sesuatu, bukan hanya perhiasan saja, sudah dielankan selama 1 tahun, contohnya mungkin dielankan di tempat ditemukannya benda tersebut, atau mungkin dibikin pengumuman di pasar ya, depan pasar, atau kalau sekarang mungkin ya di sosmed ya, nah di status dan lain sebagainya. Sudah dikerjakan selama 1 tahun kok masih belum ada yang mengakui. Bagi orang yang menemukan itu boleh memilikinya, boleh memilikinya, halal. Akan tetapi bila mana pemiliknya kok datang dan tahu kalau itu milik dia, barang dia yang hilang, ya yang menemukan tadi ya harus dengan hati yang longgar, hati yang legowo mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, seperti itu. Ayo bila mana dielankan sudah 1 tahun, nah ini kok nggak ada yang mengaku, nah, kemudian sudah dipakai, sudah dimiliki oleh yang menemukan, juga nggak ada yang mau, ya sudah, itu bisa jadi rezeki dia. Pekadan, jelas ya? Wonten malih. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangke insyaallah untuk Rabu depan kita bisa mulai dari juz 1 mawon nggih. Dari depan, dari juz suratul Fatihah, suratul Baqarah. Tentang syaratnya orang jadi hafid Quran, apakah harus hafal 1 juz dulu dari juz amma? Ini sebenarnya bukan syarat yang mutlak, itu bukan. Cuman pengalamannya para hafidul Quran, para penghafal Al-Quran, di dalam memulai menghafalkan Al-Quran dimulai dari juz amma dulu. Karena diantara faedahnya kan kalau juz amma lancar hafalannya, bisa jadi bacaan untuk imam sholat, gitu. Sewaktu-waktu diminta untuk imami maka sudah siap, gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, dan ini juz amma kan bisa tergolong mudah-mudah dan ayatnya pendek-pendek. Nah, maka di sini kalau bapak-bapak mungkin dari jamaah ada yang niat jadi hafid Quran, ya mungkin bisa kita katakan sebaiknya memang setelah Fatihah menghafalkan juz amma dulu. Mengatakan Pak Ali, monggo.